Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Paci dengan NIM 1314211004. Pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang peran guru bidang studi pada program bimbingan konseling di sekolah sebagai bagian contoh profesi pendidikan. Baik, langsung saja yang pertama kita masuk pada peranan guru dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling. Peranan diartikan sebagai suatu pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari suatu pekerjaan atau jabatan tertentu. Yang dimaksud peranan guru ialah setiap pola tingkah laku yang merupakan ciri-ciri jabatan guru yang harus dilakukan guru dalam tugasnya. Peranan ini meliputi berbagai jenis pola tingkah laku baik dalam kegiatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Guru yang dianggap baik ialah mereka yang berhasil dalam memerankan peran-peran itu dengan sebaik-baiknya. Artinya dapat yaitu yang pertama ada guru sebagai pendidik dan pembimbing. Sebagai pendidik, guru memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran secara efektif, menginspirasi minat belajar dan mengembangkan potensi siswa. Sementara itu, sebagai pembimbing, guru juga berperan dalam membentuk karakter, memberikan dukungan emosional serta memberikan arahan untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan mereka. Kemudian yang kedua ada guru sebagai informan atau pemberi informasi. Jadi siswa yang bermasalah sebagai informan, seorang guru memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada siswa yang menghadapi masalah. Guru tidak hanya menyediakan materi pelajaran tetapi juga berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat membantu siswa memahami dan mengatasi masalah pribadi, akademis atau sosial. Kemudian selanjutnya yang kedua kita masuk pada kegiatan bimbingan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling merupakan dua istilah yang sering dirangkaikan bagaikan kata majemuk. Hal itu mengisyaratkan bahwa kegiatan bimbingan kadang-kadang dilanjutkan dengan kegiatan konseling. Jadi bimbingan dan konseling merupakan dua konsep yang saling melengkapi, membentuk suatu pendekatan integral dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu. Bimbingan menitik beratkan pada pengembangan potensi dan keterampilan, sementara konseling ini lebih fokus pada pemecahan masalah pribadi dan emosional. Yang kedua ada fungsi dari bimbingan konseling. Dalam hubungan ini, bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Kemudian ada tujuan dari bimbingan dan konseling. Tujuan dari bimbingan dan konseling adalah memberikan dukungan serta bantuan kepada individu dalam mengatasi tantangan mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Selanjutnya yang ketiga kita masuk pada tugas dan tanggung jawab guru dalam bimbingan dan konseling. Guru sedianya melaksanakan tugas di sekolah dengan berfungsi sebagai pendidik dan pengajar dan berfungsi sebagai pembimbing. Dalam hal ini, guru tidak semata-mata hanya memberikan materi pelajaran saja, melainkan lebih dari itu. Sehubung tugas atau peran guru sebagai pembimbing, ada 3 tugas pokok guru, yaitu tugas profesional, yaitu tugas yang berkenaan dengan profesinya. Kemudian yang kedua ada tugas manusiawi, yaitu tugas sebagai manusia. Kemudian yang ketiga ada tugas kemasyarakatan, yaitu tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Kemudian kita masuk selanjutnya, yaitu ada hambatan guru bidang studi dalam memberikan dukungan program bimbingan konseling. Guru bidang studi sering menghadapi beberapa hambatan dalam memberikan dukungan kepada program bimbingan konseling di sekolah. Salah satunya adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh guru untuk memberikan perhatian ekstra terhadap aspek sosial dan emosional siswa di luar kurikulum akademis. Selain itu, kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang peran konselor dan manfaat program bimbingan konseling juga dapat menjadi hambatan. Faktor lain termasuk beban kerja yang tinggi, tuntutan administratif, dan prioritas lain dalam mengelola kelas. Jadi terkait dengan hambatan tersebut, untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh guru bidang studi dalam memberikan dukungan kepada program bimbingan konseling di sekolah, maka perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang peran konselor serta manfaat program bimbingan konseling melalui pelatihan dan penyuluhan, serta peningkatan pemahaman secara umum tentang pentingnya pendekatan holistik dalam mendukung perkembangan siswa. Baik, itulah sekian pemaparan penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.